Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamali Husna dengan NPM 21010200035, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Slamet Pohan SAG MA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. 1. Sejarah pendidikan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah atau yang biasa disebut dengan dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai dengan 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Pada masa Khalifah-Khalifah Rasyidin dan Umayyah sebenarnya sudah ada tingkat pengajian yang hampir sama seperti masa sekarang, yaitu tingkat pertama ialah kutab untuk anak-anak belajar menulis dan membaca, dan pelajaran di masjid yang terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Berikut ini adalah ciri-ciri pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pendidikan Arab Islam yang murni. Yang kedua bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar agama. Yang ketiga yaitu berpegang kepada ilmu nakliyah dan lisaniyah. Yang keempat berkomunikasi dengan bahasa tulisan. Yang kelima dan ini yang terakhir yaitu pendidikan terpusat pada maktab, masjid, dan al-kutab. Kemudian ini adalah sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu khutab, yang merupakan tempat anak-anak untuk belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian yaitu masjid. Pada masa dinasti Umayyah, masjid ini merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Setelah khutab, pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Yang ketiga yaitu majelis sastra, yang merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dihiasi dengan hiasan yang indah hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Yang terakhir yaitu pendidikan istana. Pendidikan ini yang diselenggarakan dan untuk diperuntukkan khusus bagi anak-anak khalifah dan para pejabat pemerintah. Setelah itu masuk ke pembahasan kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berikutnya ini adalah sejarah pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahirlah sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar di kota sampai ke desa-desa. Kerajaan Islam di timur yang berpusat di Baghdad dan Cordova telah menunjukkan dalam segala cabang ilmu pengetahuan, sehingga kalau dibuka lembaran sejarah dunia pada masa keemasan yang bermula dengan berdirinya Kerajaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 Hijriah dan berakhir dengan Kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Berikut ini adalah tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak, yang kedua tujuan kemasyarakatan, dan yang terakhir tujuan kebendaan. Pendidikan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, pendidikan Islam sudah menjadi perhatian yang sangat tinggi bagi pemimpin, yakni dengan adanya lembaga pendidikan yang sudah mulai berkembang dan proses pengalihan ilmu pengetahuan yang sudah sampai pada kemajuan dan kejayaan. Lembaga pendidikan sudah maju ketika itu. Hal ini ditandai dengan lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat, yaitu yang pertama yaitu maktab dan khutab, yang disebut lembaga pendidikan terendah atau yang pertama. Yang kedua itu tingkat pedalaman. Lembaga ini disebut sebagai tingkat kedua para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, meramu untuk menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.